Halo, assalamualaikum. Halo, Ya, kita mungkin itu ya langsung aja mulai. Kalau untuk video sebelumnya itu udah ditonton mas, atau ada pertanyaan tentang materi yang pertemuan pertama? belum selesai belajarnya, Oh, masih setengah. eh, nanti nanti kita review aja nanti apa Oke, yang kita pelajarin di pertemuan pertama kemarin. Oke. oke, oke. Saya mute aja ya ini, Boleh biar boleh. nggak Sama mungkin di itu aja sih. Camnya di off juga nggak apa-apa, biar matikan. biar nggak Oke, nge-lag nanti. oke. Hmm. Oke, anak aku share screen dulu. Oke mas, udah nampil ya layarnya? Nah, sudah. Oke. Oke, ini kemarin di pertemuan pertama itu kita udah bahas sama Mas Rahmat itu ya pengenalan Mhm. variabel sesuai yang ada di buku sih, kurang lebih udah Ya. sesuai di sini pembahasannya. Nah, Mhm. cuman kemarin tuh lebih ke praktek sih. Nah, ke praktek ada studi kasus gitu kan. Mhm. Ya, kemarin tuh buat variabel ya sama seperti ini. Diawali pakai kata kunci ini namanya var sama mahasiswa. Nah, Mhm. mahasiswa ini nama variabelnya Mhm. ini menunjukkan sama dengan ini menunjukkan atau memberikan seperti penugasan bahwa mahasiswa ini mewakili sebuah data nih. Nah, ini datanya. Nah, Oh ya nanti ya. datanya itu banyak macam-macam nanti. Nah, Oh, oke. oke. Nah, data di sini seperti aku bilang tadi bahkan banyak datanya. Banyak macam-macamnya. Mhm. Ada berupa teks, ada juga berupa angka. Kalau kita lihat Mhm. di sini tuh, nah, 6 angka, Mhm. string sama boolean. Nah, Mhm. kalau string ini ialah sebuah teks yang diawali dan diakhiri dengan tanda kutip seperti ini. Nah, Mhm. dalam JavaScript ini dia baik kutip satu atau kutip dua ini dianggap tipe data atau data string atau String ya. teksnya. Nah, kalau number ya numbernya umum, numbernya ada Mhm. yang bilangan integer, bilang bulat sama Mhm. desimal. Nah, Mhm. cuman ada perbedaan penulisan aja kalau di dalam pemrograman JavaScript ini. Untuk Mhm. bilangan bulat seperti ini, kalau bilangan desimal itu komanya itu nggak menggunakan koma, dia menggunakan titik. Mhm. Dia menggunakan titik. Nah, ini Mhm. desimal. Mhm. Oke. Nah, ini ada nilai boolean. Dia Mhm. nilai kondisi benar atau salah ini. Mhm. Nah, tapi pakai bahasa Inggris, pakai true atau false dia. Ah, oke. Nah, kalau untuk penulisan sama sih, langsung tulis saja di sini tipe datanya. Oke. Nah, ini ada tipe datanya array. Nah, tipe data array ini dia Mhm. diawali dan diakhiri dengan kurung siku. Nah, fungsinya itu Mhm. biasanya untuk menampung banyak banyak tipe data atau banyak data. Nah, Mhm. untuk cara penulisannya udah kita contohkan kemarin seperti ini. Nah, diawali dan diakhiri kurung siku. Nah, ini Ah. data-datanya. Ini number, ini number, ini number. Nah, Mhm. pemisah antara data satu, data keduanya itu pakai koma. Dia pakai koma. Mm. Nah, untuk nampilin kita kemarin udah belajar bahwa nampilin itu bisa lewat konsolog seperti ini. Nah, Mhm. konsolog Mhm. ini ada di dalam browser. Nah, ada di dalam Mhm. browser ini, diklik kanan aja di sini kemudian inspect. Mhm. Nah, atau Oh, juga gitu. ada kalau di Firefox itu namanya kalau misalnya itu inspect element kalau salah namanya. Oh, sebagai Nah, elemen. Oh, iya uh, iya iya. kalau di kita klik, nah di sini ada tab console. Nah, Oh, iya. kalau kita di sini aku komen, cobaan komen sini. Nah, kemudian aku ceter, aku akses file ini sini. Nah, nah ini kita komen dulu. Nah, ini ada array dan data tadi. Hmm. Nah, untuk di array ini
Oke, nah untuk di data array ini dia kita bisa kalau ini kan menampilkan seluruh datanya nih. Kita juga bisa menampilkan data tertentu, misalnya mau data wanti aja atau nomor ini aja. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui urutan dari data tersebut. Di dalam dalam array ini dia urutan itu dimulai dengan angka 0. Jadi ini 0, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. dan seterusnya. Nah, urutan itu biasanya dikenal dengan indeks sih, indeks. Oh ya. Nah, kemudian kalau untuk misalnya mau nampilin data dari urutan kedua, nah misalnya seperti ini. Data kedua. Kita menggunakan kurung siku dan ini kurung sikunya. Kemudian ini dalam sini angka 2 ini nomor urut datanya. Ini kan 1 2 0 1 2. Nah, makanya nampil nanti nampil di sini. Nah, ini data kedua. Ini kan 0 1 2, nah ini 3 4 ini. Nah, kemudian ada juga array yang disebut dengan array multidimensi ini. Jadi kalau di sini kan tipe data yang disimpan dalam array ini kan number sama string sama boolean kan. Nah, ternyata bisa juga menyimpan data array lagi dalam array ini. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, nanti untuk pemanggilannya sama, kita ini tetap ini data ke 0 2 3 ini 1 2. Nah, kalau mau nampilin yang ini, kalau kita pakai list name 2 ini aja, nampilin seluruh ini aja, seluruh sini. Tapi kalau mau nampilin sate atau bakso aja, maka kita tambahkan lagi nih urutannya. Nah, di sini. Nah, di sini dia ngulang lagi dari awal urutannya 0. Nah. Oh iya. Nah, ada juga tadi tipe data yang objek sih. Nah, objek. Objek sama kayak prinsipnya sama kayak array untuk menyimpan banyak data. Cuma nanti perbedaannya, kalau di array ini dia langsung datanya disimpan, tapi kalau di dalam objek itu dia ada namanya itu property ini, atau bisa kita ibaratkan ya label dari datanya. Nah, ini kan ini data Wandi. Nah, ini labelnya. Nanti kalau mau nampilin ini, kita tinggal cukup ini panggilnya aja nama variabelnya nih. Sebentar, ini sebelum melanjut ya. Itu tadi kan nampilkannya konsol log tadi kan di di Google ya, pakai apa tadi, elemen ya? Ya, inspect elemen di dalam sini. Inspect elemen ya. Ya. Itu kok tinggal copy paste atau gimana? Gimana? Enggak. Kalau ini kan kita ibaratnya itu kita buka file yang kita tadi ini. Ini kan ada file index.html kan. File index.html ini dia ini mengakses atau menjalankan file ini hello.js. Nah, ini ada di sini src hello.js. Nah, di sini tuh kalau tabnya kosong seperti ini, tinggal tekan di keyboard itu ctrl oh. Nah, ini nanti kita arahkan atau tempat kita nyimpen filenya tadi, misalnya kan di sini. Oh gitu. Nah, ini kan ada tadinya. Nah, kalau kita pilih yang kita pilih yang index.html. Nah, maka di sini jalan ini coding sebelum pertemuan pertamanya, karena kita kemarin nampilnya itu di konsol, makanya nampil di konsolnya. Oke. Oh iya. Oke, paham. Oke. Makasih. Kalau yang si data ini, dia pemanggilannya itu menggunakan labelnya di sini, enggak pakai urutan dia. Nah, kalau kita mau nampilin semuanya sama seperti ini, tinggal tulis saja nama variabelnya. Kalau kita reload di sini, maka nampil semua nih. Nah, misalnya tapi kita mau nampilin data yang labelnya itu nama, misalnya ya kita tinggal tambahkan aja titik, labelnya apa, nama, seperti ini. Oh iya. Nah, tinggalkan nampil Wanti aja. Nah, sama kalau di sini kan ada juga nyimpen lagi data berupa objek. Nah, sama nanti kalau mau nampilnya tinggal tambahin aja di sini pertama alamat. Nah, kalau di alamat maka nampil seluruh data yang ada di alamat.
Nah, kalau kita mau nampilin domisili atau kerja, maka tinggal kita tambahin lagi aja di sini nama labelnya domisili misalnya. Nah, kita reload. Maka udah nampil. Oke, nah kemarin juga pertama kita udah bahas tentang operator. Ini simple sih. Operator matematika yang umumnya ada di matematika, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada perkalian, sama perpangkatan, sama ada satu lagi sisa pembagian atau disebut dengan modulus ya. Nah, ini biasanya kan untuk penambahan jumlah beberapa data, misalnya ada dua variabel ini A sama B, dia memiliki nilai 5 sama 3. Nanti kalau ditambahkan hasilnya berapa, kalau dikurangkan hasilnya berapa. Nah itu sih kalau yang aromatika. Nah kalau yang ini ada tambahan dari operator plus ya, atau penjumlahan. Nah kalau dia itu tipe datanya string seperti ini, dia nggak jadi 12, dia terjadi itu 102. Ini dia tuh termasuk penggabungan bukan penjumlahan. Nah nah ini untuk penugasan. Kalau untuk penugasan ini seperti yang aku bilang kemarin tadi barusan, bahwa kita membuat variabel mahasiswa, kita menugaskan bahwa variabel mahasiswa ini menyimpan data ini ya kan. Nah di sini cuman ada variasinya. Dia diawali sebelum sama dengan itu diawali dengan simbol-simbol aritmatika. Nah ini artinya itu menyimpan data sambil melakukan penjumlahan. Nah seperti apa metodenya? Misalnya kita pakai variabel umur ini. Kalau kita lakukan console log, ini misalnya umur, nah kita panggil nama variabelnya. Maka yang di sini kan 22 nih, umur 22. Nah kita bisa melakukan penggantian nilai ini. Misalnya ini 22, kita tambahkan, kita mau ganti jadi nilainya itu 25 misalnya, tapi tanpa membuat variabel baru, tetap nama variabel itu agit. Nah kita misalnya 25. Jadi untuk merubah nilai yang ada, variabel yang sudah ada tuh, kita tinggal tulis saja nama variabelnya, kemudian tambahkan sama dengan nilai baru, nggak perlu lagi tambahin keyword. Kalau kita nambahin file seperti ini, itu sebenarnya bukan mengganti, kita membuat variabel baru. Ini kita simpan, makanya terjadi dia jadi 25. Nah bagaimana kita menerapkan yang ini? Nah kalau ini kita tambahkan tanda plus sebelumnya, yang terjadi 22 ditambah 25. Oke, jadinya 47. Nah jadi kan 47. Nah di sini berlaku juga kalau dia bagi atau dia kurang, sesuai dengan simbol aritmatika kita tambahkan di sini. Nah itu untuk operator penugasan. Nah ini ada juga operator perbandingan. Dia ya yang umum ada di matematika, ada kurang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah ini biasanya untuk membandingkan dua nilai, biasanya dua nilai, atau juga nanti bisa beberapa, lebih dari dua. Nah nanti output dari hasil perbandingan itu menghasilkan benar atau salah ya kan. Nah kalau di dalam programan itu nanti pakai bahasa Inggris, dia true atau false. True artinya benar, false itu artinya salah. Nah misalnya kita cek di sini, nah misalnya di sini kita mempunyai datanya itu variabel A dan B. Nah kita bisa A kurang dari B. Nah kalau kita cek di sini hasilnya itu, maka dia artinya false. Nah dia false. Kalau kita ganti misalnya di sini 6
Mm. Kita reload, maka dia akan mendapatkan true. Nah, ini yang dimaksud tadi, bahwa hasil dari perbandingan operator perbandingan ini menghasilkan sebuah nilai true atau false. Nah, ini. Oke. Oke, nah kemudian ada juga yang sama juga, dia mencocokkan sama atau tidaknya. Nah, cuman ada, kalau sama dengan 2 seperti ini, dia akan menghasilkan nilai boolean true, tetapi kalau yang 3 dia juga akan menghasilkan nilai boolean true. Tapi kalau kita salah satunya ini kita ganti tipe datanya menjadi string, ininya akan baru menghasilkan nilai false. Nah, jadi perbedaannya antara ini sama ini, kalau ini hanya mencocokkan nilainya aja 5 atau 5 sama dengan 5 enggak. Tapi kalau ini mencocokkan tipe datanya sama nilainya sama atau tidak. Oke, kalau ini tidak sama dengan, ya kurang lebih sama, ini fungsinya tidak sama dengan. Nah, tinggal lebih besar dari sama dengan. Coba kita ke ini. Nah, dia akan menghasilkan true, tapi kalau kita tambah sama dengan, coba lihat, dia menghasilkan false. Nah, jadi ini artinya dia kalau kita tambah sama dengan ini, dia membandingkan itu memulai dari angka 6. Nah, tapi kalau kita sama dengan, dia memulai dari angka 5, jadi 5. Nah, itu ya, nanti terlihat perbedaannya itu nanti kita udah masuk ke materi selanjutnya. Nanti ada soalnya ada perlu materi pendukung untuk bahas lebih detailnya. Oke. Nah, kita cek lagi bahwa nah, operator logika ini ada and, or and sama or ini ya, dan sama or. Kalau dan ini dia operator ini dia tuh melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Jadi itu membandingkan dua antara nilai boolean true atau false. Nah, kalau n ini, kalau kita ibaratkan, kalau di pelajaran SD itu kan, kalau misalnya Budi dan Andi pergi ke pasar, berarti dua orang itu pergi kan ke pasar. Nah, tapi kalau pakai or, Budi atau Andi, nah maka salah satu aja yang pergi ke pasar. Nah, ini berlaku juga di dalam pemrograman. Ini true. Nah, ini simbol dan. Kalau kita reload di sini akan menghasilkan true. Karena kenapa? Tadi sifat dari dan ini, dia tuh kondisi kedua dari sisi kanan sisi kirinya itu harus bernilai yang sama, atau minimal dua-duanya itu harus bernilai true. Nah, tapi perbedaan kalau kita rubah ini jadi satu, yang artinya satunya itu false, maka yang didapat di sini itu false. Karena tadi syarat untuk mendapatkan nilai true pakai operator dan ini, kedua ini harus bernilai true. Nah, tetapi kalau kita menggunakan simbol atau simbol itu seperti ini, kemudian kita save, kita reload. Nah, dia menghasilkan nilai true. Karena kenapa? Di dalam arti dari simbol or ini, dia cukup salah satu aja bernilai true, maka dia memberikan hasil true juga. Tapi kalau mau dapatin nilai false, ya dua-duanya harus bernilai false. Jadi ini kesebalikan dari n tadi. Kalau n tadi dua-duanya harus bernilai true, kalau or ini kalau mau dapatkan nilai false harus dua-duanya bernilai false. Nah, kalau satu lagi tadi itu kesebalikan navigasi seperti ini. Ya, ini tanda seru, kemudian tipe datanya apa nih. Nah, navigasi ini biasanya itu digunakan khusus untuk tipe data boolean.
Nah, kesebalikan dari false itu ya tentunya itu true. Ini kan oke. Nah, ini ada operator ternary. Operator ternary ini dia bentuk struktur kodenya itu seperti ini. Kondisinya apa? Jika kondisinya itu memenuhi, maka yang ini dijalankan. Kalau ini tidak memenuhi, maka yang ini. Jadi ini seperti pertanyaan, harus memilih jawaban salah satu. Nah, nah, bagaimana cara membuat kondisi ini? Membuat kondisi ini kita menggunakan operator yang kita pelajari tadi, kayak kondisi perbandingan tadi. Nah, di sini yang kondisi di sini akan menghasilkan nilai outputnya itu true. Kalau true, dia menampilkan di sini baris kodenya di sini. Kalau ini selain true, nanti baris ini. Coba kita langsung aja praktekkan. Misalnya nah nih, kita buat variabel hasil. Nah, kita melakukan pencocokan apakah nilai A dan B itu sama. Nah, kalau ini kan nanti menghasilkan nilai true atau false. Nah, kebetulan di sini nilai yang sama, maka menghasilkan nilai false. Nah, ketika false, ketika true, dia akan menampilkan datanya di sini benar. Kalau selain true, maka menghasilkan di sini. Nah, kalau kita cek di sini, kita belum lakukan console log ini. Nah, ini benar. Tapi kalau nilainya kita ganti salah satunya menjadi 6, maka menghasilkan salah. Jadi ini syarat menampilkan datanya di sini harus ini kondisinya itu benar. Kalau di sini berarti tentunya kondisinya salah. Oke. Nah, itu untuk operator ternary. Nah, kemarin kita terakhir di ada di perulangan ya, percabangan itu kalau salah. Nah, kita masuk ke bagian perulangan. Perulangan kemarin kodenya mana? Oke, kita mulai dari percabangan dulu. Nah, percabangan ini sama seperti prinsipnya itu kayak tadi operator ternary. Kondisinya sama, jikanya, maka jika dan maka. Nah, misalnya ini kita mempunyai, nah, struktur dari operator if ya, nah, if ini kondisi, kemudian bloknya sama kayak ini prinsipnya. Kalau mau nampilin baris ke sini, itu kondisinya itu harus menghasilkan true. Nah, ini kita sebenarnya yang operator ternary ini penulisan penyederhanaan dari sini ya, if ini. Nah, if kemudian kondisinya A sama dengan B, kemudian nah, kalau di sini menghasilkan true nanti, maka baris kode ini yang akan dijalankan. Kalau yang ini nilai false, maka baris kodenya di sini akan dijalankan di bagian else-nya. Oke, kalau ini, nah ini ada perulangan. Nah, misalnya kita mungkin dalam satu kasus ingin menampilkan tulisan yang sama. Nah, misalnya seperti ini, tutorial JavaScript. Nah, kita mau menampilkan misalnya sebanyak 10 kali. Yaitu bisa secara manual kita berarti memerlukan 10 baris kode. Tetapi kita bisa mesingkat waktu. Kita menggunakan metode perulangan atau metode for looping yang ada di dalam JavaScript. Nah, yang di sini keywordnya itu pakai for.
Jadi standar sintaknya itu seperti ini, for kemudian kurung, kemudian ditutup juga kurung sini. Nah, di sini ada inisialisasi. Inisialisasi ini penentuan nilai awal. Ini nanti kita buat variabel. Nah, nanti nilai awalnya misalnya kita mau ngulang sebanyak 10 kali, berarti kita misalnya 0 misalnya atau 1. Nah, di sini statement ini batas perulangannya. Nanti kita statement ini pakai kondisi perbandingan, misalnya 5 kurang dari 10, 1 kurang dari 10, maka selama nilainya itu nanti kurang dari 10 maka akan dijalankan. Nah, kalau ini operator penaikan atau penurunan di sini. Kalau nanti kita mau perulangan itu menaik, jadi kalau kita nentuin angka awal itu 0, berarti kan nanti otomatis angkanya itu berubah menjadi 1, 2 dan seterusnya itu. Nah, itu kita pakai nanti increment. Nah, nanti kalau mau ada juga kemungkinan kita membuat perulangan itu dari angka terbesar ke kecil, jadi 10, 9, 8 dan seterusnya sampai angka 0 atau 1 nantinya. Nah, untuk penerapannya ini seperti ini. Kita for, kemudian sini var i. Nah, i ini nilai awal tadi inisialisasinya. I ini nama variabel, jadi bisa diganti sesuai keinginan. Nah, kemudian nilai i-nya itu kita lakukan pembatasan, karena ini rencana mau nampilin sebanyak 10 kali tulisan seperti ini. Nah, ini i kurang dari 10. Jadi setiap kali kode ini dijalankan itu nilai awalnya i. Nah, nilai awalnya kan 1. Jadi ini 1 kurang dari 10, maka masih kurang dari 10 kan true. Maka nampilin kode sini. Nah, setelah ini udah ditampilin, maka dia kembali ke sini. Dijalanin i-nya itu dilakukan penambahan. Kan apa di sini? I-nya itu plus karena di sini kita menggunakan metode increment. Jadi kita melakukan penaikan angka. Nah, jadi di sini berubah jadi angka 2, maka masih kurang dari 10, maka di sini jalankan. Seterusnya sampai di sini nanti jadi angka 11, ternyata tidak lagi kurang dari 10, maka kode di sini tidak dijalankan lagi. Nah, kalau kita save di sini, makanya tadi kita menemukan tampilan yang seperti ini. Nah, nih saya belajar JavaScript ke 1. Nah, nilai 1 ini 2 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari i-nya. Nah, ini i-nya ini, variabel i-nya ini, karena i-nya ini setiap kali dijalankan itu angkanya itu melakukan menaikkan satu angka. Jadi awalnya 1 menjadi 2. Nah, ini 1 jadi 2, jadi 3 dan seterusnya sampai angka 10. Nah, itu review materi yang pertemuan pertama. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya ini. Nah, selanjutnya ini ada namanya function. Kita bisa function ini sebuah kode nanti di dalamnya tuh kita save dulu. Nah, function di sini fungsinya nanti kita bisa mengatur beberapa blok kode itu akan dieksekusi atau kapan dieksekusi sesuai dengan kita butuhkan. Jadi kita bisa mengatur misalnya ketika button nanti misalnya di aplikasi kita ada tombol login kan. Nah, ketika ada tombol login, ketika tombol di loginnya diklik, maka jalankan kode yang ada di dalam function apanya itu. Nah, misalnya untuk cara membuat function itu bisa seperti dilihat di layar, itu ada menggunakan keyword function. Nah, sini ada nama my function. Ini nama functionnya. Jadi ini sama kayak kita mau variabel, ada var nama variabelnya, tapi ini kita menggunakan keyword function, kemudian kita menambahkan nama functionnya. Nah, jadi nama ini nggak patokan harus nama ini, jadi bisa diganti. Dan peraturan buat nama variabel itu sama seperti buat variabel, nggak boleh ada angka seperti ini. Oke. Nah, misalnya di sini kita komen dulu aja. Ini juga kita komen, kita standar aja dulu, misalnya console.
ini dari function. Nah, kalau kita save, ini kita reload di sini, maka di sini belum ada baris kodenya dijalankan. Karena kenapa? Karena function di sini belum kita kita arahkan untuk dijalankan oleh program. Jadi kita biar semua kode yang ada dalam function ini dijalankan, kita perlu melakukan memberi tanda ke program itu dengan misalnya itu kita menuliskan my function seperti ini. Nah, my function kemudian simbolnya ini menandakan bahwa kita udah buat, kemudian setelah dibuat nanti functionnya itu dijalankan agar semua kode di sini itu dieksekusi oleh program. Nah, kalau kita reload, maka di sini menampilkan ini dari function. Nah, kalau kita ini comment, maka di sini nggak ada lagi. Nah, oke. Kemudian di sini ada tadi di awal muncul keywords return. Nah, keyword return ini fungsinya itu untuk melakukan pengembalian. Jadi prinsipnya selama kode yang ada di dalam atas keyword return ini itu bisa dijalankan. Tapi kalau di setelahnya itu enggak akan dijalankan. Nah, misalnya kita punya function ini sebelum return, ini setelah return. Nah, kalau kita reload, maka yang ditampilkan tuh ini dari function sebelum return. Yang setelahnya itu nggak akan dijalankan lagi. Nah, kemudian kita punya di sini bisa mengolah, misalnya punya variabel A 5, misalnya variabel B. Nah, di sini kita hasilnya kita memberikan output dari function ini ketika dijalankan itu sebuah angka, misalnya dari A dikali B. Nah, kita coba reload. var ini enggak ada koma seharusnya. Oke. Kita reload. Nah, di sini belum ada nampil apa-apa karena kita belum melakukan console log di sini. Nah, kalau kita menggunakan return, kita melakukan console log karena kita mau menampilkan di console log. Oke, kita reload. Nah, ini nampilkan 30. 30 didapat dari mana? Didapat dari ini perkalian antara nilai A dan B. Nah, di sini kelebihan dari function, kita bisa membuat ini bisa dipanggil beberapa kali atau sebanyak mungkin kita manggilnya ini. Kan ini dapat 30. Nah, kelebihannya lagi kita bisa membuat hasil yang didapatkan ini dinamis. Masuk di sini dinamis sesuai angka yang kita masukkan ketika kita manggil functionnya di sini. Nah, makanya kita di sini kita lihat di sini ada namanya misalnya P1, di sini P2. Nah, P di sini sebutannya itu atau istilahnya itu parameter. Di sini juga parameter namanya. Jadi yang di sini sebutnya itu parameter. Nah, nama P1, P2 ini enggak harus pakai nama ini, jadi boleh teman-teman ganti. Nah, ini untuk contoh aja. Nah, kita di sini enggak memerlukan ini lagi. Jadi karena di sini kita udah pakai A sama B, jadi kita enak aja kita ganti jadi AB aja. Nah, AB biar rapi aja. Oke. Nah, kalau kita jalankan di sini belum ada hasilnya di sini. Karena di sini nggak ada nilai semua di sini. Nah, nilai itu kita berikan ketika kita manggilnya di sini. Kalau di sini kan A B, berarti kita berikan nilainya di sini A 5, nilai B-nya
6. Maka di sini tadi nilai A kita kasih 10 A nya, kemudian 20 B nya, dan di sini kita kasih 30 A nya, di sini 100 A nya, B nya, kemudian di sini misalnya 50, di sini 2. Nah, kalau kita set dari reload, maka memiliki hasilnya yang sama, memiliki hasil dari perkalian dengan hasilnya berbeda nih, sesuai angkanya kita inputkan di sini. Nah, jadi ini lebih dinamis. Jadi kita bisa membuat sebuah baris kode komponen seperti ini. Kita bisa gunakan beberapa kali atau lebih dari ya sepuas kita, sesuai dengan keperluan. Nah, kalau misalnya kita perlu pangsanya untuk pengurangan, tinggal kita bisa ganti aja di sini. Nah, misalnya di sini kita ganti pangsa 2 misalnya. Nah, di sini kita yang di sini 2-nya. Nah, sini yang 2 ini perkalian, yang di bawah sini pengurangan ya. Ya, pengurangan. Nah, itu untuk function dan cara penggunaannya, cara pembuatannya, ada juga datanya itu biar dinamis. Nah, yang ini kita akan sering temui nanti kalau udah masuk ke dalam natifnya nanti. Oke, ada pertanyaan untuk materi function ini? Oke, masih bisa ngikutin ya? Bisa. Oke. Nah, kita masuk ke tentang IS6. Apa itu IS6? Ini singkatan dari ECMAScript. Bisa dibilang ini versi terbaru yang terbit 2016 untuk cara penulisan JavaScript-nya. Nanti ya metode penulisan inilah yang akan kita gunakan nanti di dalam React Native-nya nanti. Kenapa kita bahas yang ini, sedangkan sebenarnya banyak materi IS6-nya, IS6 7 sudah ada 10 bahkan. Nah, karena kita bahasnya IS6 itu karena di dalam React Native itu menggunakan IS6, jadi kita bahas sesuai kebutuhan aja. Nah, di sini nggak banyak yang perlu kita bahas, cuman ada yang di sini udah aku list. Yang jadi sebelumnya kita itu membuat variabel itu mengenal hanya ada satu ya, pakai keyword var aja seperti ini. Nah, var nama misalnya Wandi ya kan. Nah, di sini kita bisa membuat variabel dengan keyword, dua jenis keyword tambahan. Yang pertama let, dan yang kedua const. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Kalau let itu kita sama, tinggal ganti aja let misalnya alamat, kemudian ada lagi const font misalnya. Nah, seperti ini. Nah, dia perbedaannya itu dari bentuk sifatnya. Nah, sifat dari variabel keyword var itu dia sifatnya global. Jadi dia bisa diakses dari mana. Misalnya kita mempunyai variabel var, kemudian kita bisa akses lewat sini konsol nama. Ini kita coba ini dari blog, kita coba reload. Variabel font itu udah ada, kita ganti. Nah, ini Wandi dari blog. Jadi datanya di sini dapat dari sini. Tapi kalau kita gunain, kita balik ini sekarang var di sini, kita diakses dari luar blog. Coba kita
apakah data di sini nampil. Ini kita tambahin misalnya biar ada perbedaan. Kita reload, maka menghasilkan ini. Nah, kalau kita balik dia itu nggak bisa. Tetapi kalau kita akses dari luar, dari dalam blok, misalnya dia tuh dibuat dari sini dan kita akses dari blok, itu bisa. Tapi kalau kayak ini bentar. Ya, dia bisa, ini tadi hilang wandinya. Nah. Jadi kalau kita menggunakan keyword var, baik kita buatnya variabel ini di luar blok atau dalam blok, dan diakses dari dalam atau dari luar blok ini, datanya itu bisa diakses. Nah, kita lihat perbedaannya itu. Kalau kita buat variabel let namanya alamat, kemudian kita akses dari dalam blok sini, alamat. Coba kita lihat, dia masih bisa. Kalau dari akses, dia misalnya dia tuh variabelnya dibuat dari luar blok. Nah, kalau kita balik, nah dari sini juga udah kelihatan dia bahwa nggak bisa diakses ini dari sini. Nah, ini kita reload, maka tadi alamat itu is defined, jadi dia tidak ditemukan alamat ini. Nah, ini sama juga kayak cons. Nah, di sini yang disebut dengan variabelnya itu sifatnya tuh scope, global scope. Mana tadi? Nah ya, sifatnya itu scope, yaitu di var. Itu aja sih perbedaannya. Jadi kalau var itu kalau kita buat di dalam sini, nah bisa kita akses di sini. Tapi kalau alamatnya pakai cons atau let itu nggak bisa diakses. Nah, itu untuk tambahannya. Kemudian ada juga di sini. Nah, nih. Kalau tadi kita udah belajar buat function seperti ini, function komposionalnya ini, kita bisa penyederhanaan lagi. Penyederhanaannya nih, kita namanya itu arrow function. Jadi kita bisa membuat function itu cukup satu baris seperti ini, dan kita simpan di dalam variabel. Nah, kita misalnya kita rubah function ini menjadi sebuah arrow function, kita bisa buat cons, misalnya nama variabelnya apa, biodata sama dengan tanda kurung seperti ini functionnya, kemudian kita tambahkan arrow function seperti ini. Nah, di sini A, di sini B, di sini A, misalnya bagi B. Nah, kalau kita panggil console log biodata 2320, kita cek di sini biodata di atas sudah ada, kita ganti. Alamat ini ganggu, kita komen. Nah, ini hasil dari pembagian. Ini sama aja, ini lebih simpel lagi dari function sini yang awalnya 3 baris menjadi 1 baris. Nah, ini juga function seperti ini atau function seperti ini akan juga kita tambahin nanti, terutama nanti dalam pembuatan UI dalam aplikasinya nanti. Oke. Nah, ini ada tambahan lagi,
materi JavaScript-nya. Kita komen semuanya. Nah, kita misalnya punya data array, yang data array ini dia itu menyimpan data berupa objek. Nah, ini data ke 0, data ke 1, data ke 2. Nah, kalau kita console log person, maka hasilnya di sini seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau nampilin nama-nama di sini? Kita tentunya bisa seperti ini secara manualnya. Kita misalnya indeks ke 0, kemudian first name, kemudian kita pakai plus, bisa ada spasinya, kita person juga lagi, kemudian indeks ke 0, kita tambahkan last name. Nah, kalau kita cek di konsol log, maka nampil Malcolm Reynolds kan. Nah, ini. Nah, kalau mau semuanya berarti kita ganti ini jadi 2, ini 1, ini 2. Nah, ini udah nampil. Nah, ini juga nanti akan kita gunain metode ini untuk nampilin list data, misalnya data kontak itu di dalam aplikasi. Nah, tetapi yang jadi masalah kalau datanya di sini kan cuma 3. Kalau udah dapat data ratusan bahkan ribuan itu kan banyak datanya. Nggak mungkin kita menulis seperti ini nanti di aplikasi. Nah, itu akan merusak aplikasi, nanti lama prosesnya. Nah, metodenya kita bisa menggunakan perulangan for i sama dengan 0 titik, kemudian kita buat batas perulangannya pakai i kurang dari sama dengan person dot length. Nah, sebelum itu aku jelaskan dulu console log person dot length. Nah, person dot length ini yaitu sebuah function yang ada di dalam JavaScript bawaan. Untuk apa? Untuk mengecek berapa banyak data dalam array sini, sini. Coba kita cek di sini. Ini ada 3. Maka sini cocok bahwa data di sini ada 3. Kalau kita tambahin lagi 1, maka seharusnya di sini jadi 4 di dalam lengthnya sini. Maka 4. Nah, ya, fitur inilah kita gunain nanti di dalam perulangan ini. Jadi kita batasnya itu dinamis sesuai dengan banyak datanya di sini. Nah, ini kita koma, karena ini awalnya 0, berarti nanti kan perulangan itu mengarah ke naik data, berarti kita i plus seperti ini. Nah, bisa kita pakai console log nilai i. Nah, di sini kan kita dapat nilai i. Ini kita bisa gunakan nilai indeksnya. Indeks 0, indeks 1. Nah, ini kan ini kita gunain aja itu tanpa sama dengan, karena di sini kan ada 4 data, tapi kalau kita menggunakan sama dengan, di sini terbacanya 5 data di sini karena ada dimulai dari 0. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa terapin yang tadi person, kemudian i, kita satu aja, 1 first name plus spasi person 1 plus name. Nah, di sini nampil
Keyley itu sebanyak kali. Nah, ini yang nomor indeks ini kita dapatkan dari nilai i-nya aja. I ini kita ganti jadi i dari load. Nah, maka di sini nampil. Nah, di sini karena ada datanya sama, dia ngitungnya seperti itu. Ini kita ganti misalnya J itu download ya. Nah, seperti ini. Ini lebih dinamis. Kalau kita tambahkan data di sini lagi, kita tambahkan lagi, maka kita nggak perlu lagi membuat di sini konsol indeks 1 indeks 1 nya. Ini jika kita menggunakan ini aja. Nah, seperti ini. Ini lebih praktis lagi kita untuk menampilkan data-datanya. Nah, ini metode pertama, kita menggunakan perulangan. Ada juga metode nya lain, yaitu kita menggunakan fitur method function math. Ini array. Di sini ada di website W3 School. Nah, ada di sini math. Nah, di sini biasanya kita menggunakan misalnya kita menggunakan arrow function, kita kolaborasi antara arrow function sama math. Misalnya kita namakan function itu render data, kemudian kita arrow function. Nah, di sini kita panggil person, kemudian kita titik math, kita function, karena math ini sebuah function method. Nah, jadi tapi khusus array, untuk data array. Nah, di sini ada dua parameter yang perlu kita tambahkan. Seperti ini. Pertama itu dia akan menampung nilai, kemudian parameter kedua itu menampung data indeksnya, console.value. Nah, jadi dalam function map ini, parameter value ini dia akan menampung nilai-nilai sini. Yang ini Malcolm ini, K ini, J ini di sini. Dan indeks ini dia akan menampung urutan ini ke berapa, tampung ini urutan ini tampung berapa, maka di sini. Nah, kalau ini kita comment, kita reload di sini, maka hasilnya sama aja. Kita belum menjalankan render data karena datanya sebuah function, jadi perlu dipanggil untuk dijalankan. Nah, ini. Nah, di sini kan dia data-data objeknya, kita perlu tambahkan sini first value last name. Nah, maka hasilnya sama. Ini jadi ini lebih praktis juga, bisa satu baris seperti ini. Tapi yang akan sering digunakan itu pakai ini metode arrow function, karena data ini kita kelebihannya bisa manggil berulang-ulang ini datanya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau mau data di sini lebih dinamis, kita tambahkan di sini parameter data, misalnya data array. Nah, di sini kita panggil data array. Nah, data array ini kita input di sini person misalnya.
kita memiliki hasilnya sama. Jadi sini lebih dinamis lagi, datanya itu sesuai dengan kita inputkan. Misalnya kita punya di sini person kedua. Person 2, ini data 2. Oke, ini jadi data 2. Kita reload. Nah, di sini yang ini dari function yang pertama, yang ini data person, yang 3 ini dari data person 2. Nah, jadi kita cukup buat satu baris seperti ini, jadi kita bisa menggunakan beberapa kali fungsinya, datanya sesuai yang kita butuhkan. Nah, ini untuk ini juga akan sering kita terapin. Biasanya ini kita gunain untuk menampilkan data user di aplikasi kita nanti itu kita bahas lebih detail. Nah, itu untuk math. Untuk tambahannya, nah di sini untuk materi JavaScript-nya ininya aku bahas yang benar-benar dasar, jadi yang akan kita gunain di dalam Reactive nanti. Nah, nanti kalau teman-temannya mau lebih explore lagi tentang JavaScript bisa akses di sini aja. Nah, sini udah banyak pembahasannya, ada sintaknya, comments. Rata-rata yang kita bahas ini udah semua nih, objek, string, array. Nah, kalau mungkin mau coba tes apa tuh, ngecek kemampuan yang udah paham atau belum, bisa akses sini aja JavaScript, coba kerjain ini aja. Ini untuk ngetes aja sih, kalau tanpa ngeliat itu udah paham sejauh mana itu. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kemungkinan Senin depan atau Selasa ya, soalnya kalau Sabtu ini dan Minggu ini ya kita tahu sendiri ada kegiatannya. Nah, dan pertemuan selanjutnya itu kita udah masuk ke React Native seperti yang ada di komen yang aku kirim. Nah, untuk teman-teman udah ada install React Native belum? Sudah. Oke. Kalau ada yang belum, nanti ya kalau ada nemu error nanti bilang aja, kasih kabar aja di grup nanti. Oke. Nah, nanti kita akan masuk ke React Native itu pekan depan ya, insya Allah Senin atau enggak Selasa nih aku kabarin lagi, soalnya kalau Sabtu Minggu itu saya lagi sibuk. Oke. Oke, dari materi yang kita bahas tadi ada yang mau tanyakan nggak, Mas? Untuk memperjelas saja ya. Ya itu tadi kan pakai huruf I ya, itu kepanjangan dari indeks ya. Di bagian mana? Yang contoh-contoh itu var I sama dengan 0 itu ya. Itu nama variabel aja, Mas, nama variabel. Jadi mau diganti awal gini bisa. Gitu. Iya. Jadi nggak paten. Yang penting kalau di sininya I kan awal kan, maka di sini kita ganti juga awal nanti ya. Gitu. Nah, sama di sini juga, di sini juga ganti awal juga. Oke. Gimana? Ada mau tanyakan lagi? Kalau sudah cukup. Udah cukup. Kalau Mas Rahmat nggak ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup, Mas. Nanti jangan lupa diupload ya itunya. Oke, siap. Oh ya, ditunggu. Secepatnya aku kirim nanti link videonya nanti. Siap. Oke, sip. Oke, kalau gini waktunya udah menuju ke jam 3 ya. Nanti kabar-kabaran lagi untuk pertemuan ketiganya. Kita akhiri pertemuan kelas hari sore ini dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo.